Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahad Azim Dayat dengan NIM 152101060. Di sini saya akan membuat video pelajaran matkul pengantar data mining, yaitu carilah masing-masing dua referensi terkait ada konsep data mining, teknik pemrosesan data, dan implementasi tekniknya dalam studi kasus, implementasi teknik pemrosesan data, terus implementasi teknik visualisasi data, dan teknik analisis asosiasi. Oke. Di sini saya untuk konsep data mining ada pertama referensinya dari educational data mining atau konsep dan penerapan jurnal teknologi informasi. Di sini isi dari jurnal ini yaitu membahas tentang konsep penerapan educational data mining dalam pembelajaran berbasis komputer. Itu kan menjelaskan proses data mining termasuk pengumpulan data, transformasi, dan analisis. Artikel ini menjelaskan bahwa educational data mining adalah teknik yang digunakan dalam sistem pembelajaran berbantuan komputer. Teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah aturan asosiasi, klasifikasi, dan pengelompokan. Lalu untuk referensi yang kedua dari konsep data mining, ada penerapan machine learning dengan konsep data mining Rosette. Jadi artikel ini membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam studi atau penelitian. Artikel ini menerbitkan pemahaman tentang langkah-langkah yang harus diikuti dalam melakukan penelitian, termasuk perencanaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian. Lalu yang kedua, teknik pemrosesan data dan implementasi tekniknya dalam studi kasus. Di sini untuk referensi pertama ada teknik processing dan classification dalam data science. Di sini pre-processing adalah di sini pre-processing adalah data processing merupakan salah satu. Di sini menjelaskan ada tahapan dalam pre-processing, yaitu data cleaning, ada tahap pertama, dan selanjutnya ada data integration, transformasi data, dan mengurangi data. Dan ada beberapa teknik dasar dalam klasifikasi tersebut, yaitu ada decision tree, ada support vector machine, Navi based classifier, rainforest, keras neighbor, dan lain-lain. Selanjutnya referensi kedua dari teknik pemrosesan data dan informasi tekniknya dalam studi kasus, ada perbandingan kinerja metode pra-pemrosesan dalam pengklasifikasian otomatis dokumen paten. Jadi di artikel ini didiskusikan pengaruh dari beberapa metode pemrosesan data untuk kernel graph yang berbeda, menentukan metode pemrosesan yang benar-benar tepat untuk cukup sulit dilakukan. Bila atribut input dataset mempunyai skala yang sama, maka metode pemrosesan yang lebih efektif digunakan adalah metode berdasarkan sampel, sedangkan metode regresi akan lebih tepat diterapkan untuk atribut input yang terstandar. Eksperimen dengan menggunakan macam-macam transformasi data dan algoritma machine learning yang berbeda untuk mendapatkan hasil terbaik pada dataset yang ada dapat dilakukan. Hasil percobaan ditunjukkan bahwa kernel graph yang berbeda dengan metode pemrosesan data yang ada memberikan hasil akurasi yang berbeda pula. Lalu
Lanjut ke implementasi teknik proses data. Di sini untuk referensi pertama ada dari Ronaldo, data mining, teknik proses data. Guys, sudah siapa yang jadi udah? Ini visualisasi data gitu. Iya. Pada artikel ini itu tentang teknik penambangan data, terutama data processing. Dokumen ini menjelaskan pentingnya dan metode pemrosesan data seperti ekstraksi fitur, pemrosesan data, integrasi data, transformasi data, dan reduksi data. Yang kedua ada visualisasi data dengan Shiny. Lalu yang kedua ada implementasi data, ini menggunakan algoritma Naive Bayes, Classifier, dan C4 untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Di artikel ini dapat ditentukan bahwa implementasi algoritma C4 menggunakan tool RapidMiner dapat digunakan untuk memprediksi status kelulusan mahasiswa dengan akurasi sebesar 79%. Variabel yang mempengaruhi prediksi kelulusan mahasiswa ini adalah IPK, SR, jenis kelamin, dan asal sekolah. Selain itu, penelitian ini juga menjalankan untuk menambah jumlah data, mempertimbangkan faktor eksternal, dan melakukan fitur selection untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Lalu selanjutnya implementasi teknik visualisasi data. Oke, untuk artikel pertama di sini ada jenis fungsi penelitian tools. Jadi untuk yang pertama itu menjelaskan contoh dari visualisasi data, implementasi dari visualisasi data. Jadi contohnya seperti kasus positif COVID ya. Dalam visualisasi ini terdapat peta atau hospital yang menjelaskan jumlah kasus COVID-19. Mereka menggunakan berbagai warna berbeda di dalam petanya itu, membedakan antara jumlah kasus satu dengan lain. Misalkan ya, kasus yang udah parah itu warnanya lebih merah segala macam. Dan yang kedua adalah visualisasi data dengan Shiny. Jadi apa itu visualisasi dengan Shiny? Shiny itu penting untuk memahami salah satu kelebihan dari Shiny adalah memudahkan pengguna, bahkan bagi pemula. Dengan sintaks yang intuitif, Shiny memungkinkan kita untuk membuat tampilan UI dengan cepat dan mudah. Jadi dalam Shiny ini kita dapat mendapatkan interaksi dan kontrol. Kita dapat menjajikan hasil visualisasinya, menerapkan asisten data lanjutan, dan studi kasusnya. Ini dapat digunakan untuk membuat visualisasi data penjualan mencakup grafik penjualan harian, tren penjualan berdasarkan kategori produk, dan analisis prediksi penjualan. Dengan menggunakan dashboard interaktif yang dibangun dengan Shiny, teman-teman dapat memonitor performa penjualan secara real time, menganalisis tren penjualan, dan membuat keputusan berdasarkan wawasan yang diperoleh dari visualisasi data. Lalu untuk teknik analisis asosiasi. Sini untuk referensi pertama yaitu analisis asosiasi pada transaksi obat menggunakan data mining dengan algoritma a priori.
Jadi kesimpulannya dari artikel ini, berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa algoritma a priori dapat dalam data mining dapat digunakan sebagai metode analisis asosiasi, dan volume data yang digunakan dalam proses analisis asosiasi sangat berpengaruh terhadap hasil kaidah aturan, yaitu kombinasi yang dihasilkan, sehingga volume data dapat dijadikan tolak ukur untuk terhadap kuat tidaknya hubungan pada pemanasan antara obat yang dihasilkan dengan hasil perhitungan lift pada setiap kaidah atau aturan tersebut. Lalu yang kedua, market basket analysis dengan Python atau association rules. Jadi di sini ada contoh market basket analytics menggunakan algoritma a priori dengan aturan associasi di Python. Apa aja sih yang contoh-contohnya itu, yaitu pertama ada define problem statement, yaitu kita cari dulu permasalahan yang ingin diselesaikan. Lalu data collection merupakan proses pengumpulan data dari berbagai sumber, dan ada variabel-variabel juga. Lalu data modeling, yaitu mengambil berbagai elemen data berbeda untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan serta menekankan pada data apa yang dibutuhkan. Lalu ada data quality check, remediation, itu mengevaluasi masalah kualitas data. Lalu ada exploratory data analysis, terus ada data mining, ada data communication. Itu adalah contoh-contohnya. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.